warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Saputra, NPM 2435101008. Di sini saya akan melanjutkan bab 5 dengan judul JavaScript Under the Hood. Capaian pembelajaran learning outcomes. Setelah menamatkan bab ini, kamu akan mampu pertama ada membedakan evolusi sintaks JavaScript dari ES5 ke ES6 dan memanfaatkan fitur modern seperti optional chaining. Yang kedua ada memvisualisasikan manajemen memori di stack dan heap untuk menghindari kebocoran memori. Yang ketiga ada menjelaskan mekanisme execution context dan scope chain yang mendasari perilaku variabel global dan lokal. Yang keempat ada menguasai konsep event loop untuk memahami bagaimana JavaScript menangani tugas asinkronus tanpa memblokir antarmuka. Yang kelima ada menerapkan teknik manipulasi DOM yang efisien dan dengan memanfaatkan event delegation untuk performa tinggi. Bab 1 ada ECMAScript standar, evolusi bahasa web. JavaScript yang kita kenal hari ini jauh berbeda dari bahasa script sederhana yang diciptakan Brendan Eich dalam 10 hari. Pada tahun 1995, nama resmi standar bahasa ini adalah ECMAScript ES yang dikelola oleh Badan Standarisasi Internasional bernama ECMA Internasional, khususnya Komite Teknis TC39. TC39 adalah sekelompok insinyur dari perusahaan raksasa seperti Google, Apple, Microsoft, dan Mozilla yang bertemu secara rutin untuk mendebatkan fitur baru yang layak masuk ke dalam bahasa ini. Proses penambahan fitur ini sangat ketat dan melalui tahapan step 0 hingga step 4 untuk memastikan bahwa setiap perubahan tidak akan merusak web yang sudah ada. Sebagai developer, memahami proses ini penting agar kita tahu fitur mana yang sudah stabil, mana yang masih eksperimental. Tonggak sejarah terbesar dalam evolusi JavaScript modern adalah rilisnya ES6. Sebelum ES6, JavaScript ES5 terasa kikuk dan penuh jebakan seperti masalah scoping variabel var dan ketiadaan sistem modul bawaan. ES6 membawa revolusi sintaksis besar-besaran dengan memperkenal let dan cons untuk deklarasi variabel yang lebih aman, arrow function untuk penulisan fungsi yang lebih ringkas, dan class untuk pemrograman berorientasi objek yang lebih familiar. Perubahan ini begitu fundamental sehingga membagi era JavaScript menjadi pre-ES6 dan modern JS. Sejak ES6 rilis, ECMAScript dilakukan setiap tahun dengan penambahan fitur yang lebih bertahap namun sangat powerful. Salah satu fitur favorit developer modern adalah optional chaining yang menyelamatkan kita dari error sejuta umat. Ini contoh tip error. Dengan tanda tanya ajaib ini, kita bisa mengakses properti bersarang yang dalam seperti user, profil, address, city, tanpa perlu menulis serangkaian pengecekan if yang panjang dan melelahkan. Jika salah satu rantai data tersebut nol atau indefinite,
Presi akan berhenti dan mengembangkan undefinite dengan anggun, bukannya meledakkan aplikasi dengan layar error merah. Fitur lain yang sangat membantu adalah nulis coalescing operator memiliki tanda tanya 2 yang merupakan versi lebih cerdas dari operator logika OR. Operator OR lama memiliki kelemahan fatal yang menganggap angka 0 atau string kosong sebagai nilai falsi salah, sehingga sering kali menimpa data valid dengan nilai default. Kita juga tidak boleh melupakan destructuring assignment, sebuah sintak elegan untuk membongkar nilai dari array atau properti dari objek ke dalam variabel terpisah. Alih-alih menulis const name, user name, dan const ag user ag berulang, kita cukup menulis const name ag user. Fitur ini menjadi tulang punggung pengembangan aplikasi modern, terutama dalam ekosistem React, di mana kita seringkali harus mengekstrak fork dan stack. Evolusi standar ini menuntut kita untuk selalu menggunakan alat bantu seperti Babel atau TypeScript compiler dalam proses build, karena tidak semua browser di dunia, terutama browser lama di instansi pemerintah atau korporat, langsung mendukung fitur terbaru ES 2024. Kita perlu menerjemahkan kode modern kita ke versi JS yang lebih tua agar kompatibel. Konsep ini disebut transpiling. Ini memungkinkan kita menulis kode dengan sintaks masa depan yang ekspresif hari ini, tanpa mengorbankan pengguna yang masih terjebak dengan browser lawas. Memahami alat transpilasi adalah bagian integral dari menjawab web arsitek yang inklusif. Yang kedua ada memori model dan data types di balik tirai penyimpanan. Paragraf kedua. Untuk menulis kode yang efisien dan bebas bug, kita harus mengintip bagaimana mesin JavaScript seperti V8 di Chrome menyimpan data kita di memori komputer. Secara garis besar, memori dibagi menjadi 2 wilayah utama, stack dan heap. Stack adalah wilayah memori yang sangat cepat terorganisir rapi, tetapi ukurannya terbatas. Digunakan untuk menyimpan data statis yang ukurannya sudah diketahui saat compile tim. Disinilah tip data primitif seperti number string, boolean, null, indefinite, simbol. Simbol dari tersebut ini termasuk fungsi pada sintak. Fungsi ini karena sifatnya yang sederhana. Variabel di stack menyimpan nilainya secara langsung ketika kamu menyalin variabel primitif. Let A 10, let B A. Komputer benar-benar membuat salinan nilai 10 yang baru dan independen. Di sisi lain, heap adalah wilayah memori yang besar, tidak terstruktur, dan lebih lambat. Digunakan untuk menyimpan data dinamis yang ukurannya bisa berubah-ubah seperti objek dan array, dan sebenarnya juga objek, karena ukurannya yang tidak pasti. JavaScript tidak menyimpan objek tersebut langsung di dalam variabel. Sebaliknya, objek disimpan di heap dan variabel di stack hanya menyimpan alat memori pointer yang merujuk ke lokasi objek tersebut di heap. Ini adalah konsep referensi tip. Implikasi terbesar dari referensi tip adalah masalah mutability.
kemampuan untuk diubah. Ketika kamu menyalin sebuah objek, let objek 1 X.21 let objek 2 sama dengan objek 1. Kamu tidak menyalin objeknya, melainkan hanya menyalin alamatnya. Akibatnya OBJ 1 dan OBJ 2 menunjuk ke rumah yang sama. Jika kamu mengubah isi OBJ 2 kali 99, maka OBJ 1X juga akan ikut berubah menjadi 99. Fenomena ini disebut Sharpe mutable state. Dan ini adalah musuh utama dalam arsitektur aplikasi skala besar, karena perubahan di satu tempat bisa menyebabkan efek samping tak terduga di tempat lain. Untuk menghindari masalah referensi ini, kita sering kali perlu melakukan depth copy atau shallow copy. Shallow copy menggunakan pet operator atau object action, hanya menyalin properti level pertama. Tetapi jika ada objek besaran di dalamnya, referensinya tetap ikut. Untuk benar-benar memisahkan dua objek yang kompleks, kita butuh depth copy. Dan dulunya rumit dan butuh library eksternal Lores, tetapi kini sudah didukung secara native oleh browser modern melalui fungsi structured cloud. Memahami kapan harus menyalin referensi dan kapan harus menyalin nilai adalah skill krusial untuk manajemen data yang benar. Lalu bagaimana dengan sampah memori JavaScript memiliki mekanisme otomatis bernama garbage collection? Mesin JS secara berkala memindai memori heap dan mencari objek-objek yang yatim piatu. Objek yang tidak lagi memiliki referensi variabel yang menunjukkan kepadanya. Jika ditemukan, GC akan menghapus objek tersebut dan membebaskan memori untuk dipakai kembali. Pemahaman tentang memori ini juga menjelaskan mengapa kita menggunakan cons untuk array atau objek tapi masih bisa mengubah isinya. Cons hanya menjaga agar variabel tidak bisa diisi ulang dengan alamat baru. AR akan error, tetapi ia tidak memproteksi isi rumah di alamat tersebut. Untuk benar-benar membekukan objek agar tidak bisa diedit isinya, kita harus menggunakan metode objek ready. Yang ketiga ada execution, context, dan scope. Aturan main variabel. Setiap kali kode JavaScript dijalankan, ia tidak berjalan di ruang hampa, melainkan di dalam sebuah lingkungan yang disebut exception context. Context default adalah global exception context dan dibuat saat browser pertama kali memuat skripmu. Di dalamnya terdapat objek global window di browser, global di Node.js, dan variabel this. Setiap kali sebuah fungsi dipanggil invoke, mesin JS menciptakan function exception context baru khusus untuk fungsi tersebut. Konsep yang tak kalah pentingnya adalah scope, cakupan, yang menentukan di mana sebuah variabel bisa diakses atau dilihat. Ada 3 jenis scope utama. Global scope bisa diakses di mana saja. Function scope hanya bisa diakses di dalam fungsi, dan yang terbaru di S6, float scope hanya bisa diakses di dalam kurawal. Variabel yang dideklarasikan dengan var menganut function scope, sedangkan let dan scope cons menganut block scope. Mekanisme pencarian variabel mengikuti aturan scope chain. Jika kamu mencoba mengakses variabel di dalam sebuah fungsi, mesin JS akan mencarinya di konteks lokal fungsi itu dulu. Jika tidak ketemu, ia akan naik ke konteks induknya, let's see child parent, lalu naik lagi terus hingga ke global scope. Jika masih tidak ketemu di global, barulah referensi error dilempar. Fenomena menarik yang muncul dari scope chain adalah closure.
closure terjadi ketika sebuah fungsi mengingat variabel dari lingkungan luarnya bahkan setelah fungsi luarnya selesai dieksekusi. Bayangkan sebuah fungsi buat counter yang mengembalikan fungsi lain. Variabel count di dalam buat counter seharusnya mati dan dihapus dari memori setelah fungsinya selesai. Tapi berkat closure, fungsi anak yang dikembalikan membawa range berisi referensi ke variabel count tersebut. Satu lagi perilaku aneh JavaScript terkait kontes adalah hoisting. Sebelum kode dieksekusi baris demi baris, mesin JS melakukan fast creation pass, di mana ia memindah seluruh kode dan mengangkat deklarasi variabel dan fungsi ke bagian paling atas skopnya. Ini menjelaskan mengapa kita bisa memanggil fungsi di baris 1 padahal fungsinya baru ditulis di baris 10. Namun hoisting variabel pass var hanya mengangkat deklarasinya bukan nilainya, menghasilkan underfinite, sedangkan let dan const berada dalam zona mati, sementara temporal dead zona yang akan melempar error jika diakses sebelum dideklarasikan. Terakhir, kata kunci this adalah sumber kebingungan abadi karena nilainya berubah-ubah tergantung bagaimana fungsi dipanggil bukan di mana ia ditulis. Dalam metode objek, this merujuk ke objek itu sendiri. Dalam fungsi biasa, this bisa merujuk ke global object atau undefinite district model. Arrow function ada sebagai penyelamat karena ia tidak memiliki konteks this sendiri. Ia meminjam this dari skop luarnya. Let's share this. Yang keempat ada the event log dan asynchronous, melakukan banyak hal sekaligus. JavaScript adalah bahasa single threaded yang artinya ia hanya mempunyai satu tangan dan hanya bisa mengerjakan satu hal pada suatu waktu di satu call stack. Jika kamu menjalankan kode yang berat seperti pemrosesan gambar atau log jutaan kali, proses akan macet total dan tidak bisa merespon klik atau scroll pengguna sampai tugas itu selesai. Sifat ini disebut blocking. Namun dalam praktiknya, kita bisa melakukan request ke server, menunggu timer, dan mendengarkan efek klip secara bersamaan tanpa membuat proses macet. Mesin JavaScript sebenarnya tidak bekerja sendirian. Ia dibantu oleh web APLS yang disediakan oleh browser seperti set timeout fetch DOM event. Web API inilah yang sebenarnya menangani tugas-tugas berat di latar belakang menggunakan thread tambahan yang dikelola browser C++. Di luar thread utama JavaScript, ketika kita memanggil set timeout callback 1000, kita sebenarnya sedang mendelegasikan tugas menghitung waktu ke browser. JavaScript kemudian lanjut mengerjakan baris kode berikutnya tanpa menunggu. Setelah 1 detik berlalu, browser akan melempar fungsi callback kita ke dalam sebuah antrian yang disebut callback QA atau test QA, menunggu giliran untuk dieksekusi. Disinilah event log berperan sebagai pengatur lalu lintas yang tak kenal lelah. Tugas event log sangat sederhana. Ia terus-menerus memantau call stack dan callback QA. Aturannya adalah jika call stack kosong, artinya JS sedang menganggur. Ambil satu tugas dari callback QA dan dorong ke call stack untuk dijalankan. Polusi penanganannya
asinkronus di JS bergerak dari callback hell piramida kode yang menjorok ke kanan menuju promise dan akhirnya mencapai puncaknya di async atau await. Async atau await sebenarnya hanyalah gula sintaksis di atas promise yang memungkinkan kita menulis kode asinkroneus seolah-olah itu kode sinkroneus biasa. Namun kekuatan asinkroneus ini datang dengan tanggung jawab. Kita harus hati-hati agar tidak membuat waterfall dan tidak perlu di mana request B menunggu request A selesai padahal keduanya tidak saling berhubungan. Dalam kasus seperti itu, kita harus menggunakan promise out untuk menjalankan kedua request secara paralel, memaksimalkan efisiensi waktu. Pemahaman mendalam tentang event log mengajarkan kita bahwa performa JavaScript bukan tentang beberapa cepat prosesor menghitung, melainkan seberapa pintar kita mengatur antrian tugas agar thread utama tidak pernah tersumbat. Yang kelima ada DOM, manipulation dan event, jembatan interaktivitas. Dokumen objek model. DOM adalah antarmuka yang menghubungkan JavaScript dengan halaman HTML. Nama operasi DOM seperti dokumen get element by ID atau essential adalah salah satu operasi paling mahal alias lambat dalam ekosistem browser. Setiap kali kita menyentuh DOM, browser harus melakukan perhitungan ulang layout dan pengecatan ulang layar. Karena prinsip utama manipulasi DOM yang efisiensi adalah minimalkan sentuhan. Jangan mengubah teks sebuah elemen di dalam log sebanyak 100 kali. Sebaliknya, simpan perubahannya di variabel JS lalu update elemen DOM-nya satu kali saja di akhir. Salah satu fitur paling powerful dalam sistem event DOM adalah event propagation yang terdiri dari dua phase. Cap turun dari root ke target dan bubbling naik dari target kembali ke root. Secara default event listener bekerja pada fase bubbling. Artinya, jika kamu mengklik sebuah tombol di dalam div, event klik tersebut akan memicu listener di tombol dulu. Lalu gelembungnya naik memicu listener di div, lalu di body dst. Aspek penting lain dari manipulasi DOM modern adalah keamanan, khususnya pencegahan serangan SS, cross-site scripting. Property inner HTML sangat praktis untuk menyuntikkan HTML string, tapi ia juga pintu gerbang neraka jika string tersebut berisi script jahat dari input pengguna. Arsitek web yang sadar keamanan akan lebih memilih metode aman seperti test context yang memperlakukan semuanya sebagai teks mati atau create element. Selain event klik dan ketik, ada jenis event yang bisa membanjiri browser jika tidak dikendalikan, seperti event scroll, resize atau mouse move yang bisa memicu ratusan kali per detik. Untuk menangani ini, kita wajib menggunakan teknik debouncing atau throttling. Debouncing memastikan fungsi hanya jalan setelah pengguna berhenti melakukan aksi selama sekian milidetik. Cocok untuk share bar. Terakhir, interaksi JavaScript modern telah melampaui manipulasi DOM manual berkat hadirnya web komponen dan framework reaktif. Namun di balik layar React atau Vue, prinsip DOM native ini tetap berjalan. Fitur DOM hanyalah lapisan abstraksi yang melakukan strategi minimalkan sentuhan.
secara otomatis untuk kita. Memahami random API memberikan kita kemampuan untuk melakukan optimasi manual yang ekstrim atau membangun komponen ringan tanpa ketergantungan firmware besar. Sebuah skill yang sangat dihargai dalam pengembangan widget embeddable atau aplikasi performa tinggi. Baik, yang keenam ada integrasi keislaman, manajemen hati dan disiplin proses. Sifat single thread pada JavaScript mengajarkan kita tentang konsep khusyuk dan fokus dalam beramal. Sebagaimana call stack JavaScript hanya bisa mengeksekusi satu fungsi pada satu waktu. Pikiran manusia juga didesain untuk bekerja optimal saat fokus pada satu tujuan ikhlas. Coba melakukan banyak hal sekaligus, multitasking seringkali hanya ilusi yang menurunkan kualitas amal seperti membebani main thread yang akan menyebabkan aplikasi macet. Phrasing. Konsep asynchronous dan event lock mengajarkan kita tentang hakikat kesabaran dan tawakul, berserah diri. Dalam JavaScript, sebuah promise mewakili nilai yang belum tersedia sekarang tetapi akan tersedia di masa depan, sukses atau gagal. Seorang mukmin hidup dengan promise dari Allah bahwa setiap usaha akan ada balasnya, namun ia tidak boleh memblokir kehidupannya, blocking I atau O. Hanya untuk menunggu hasil tersebut, ia terus melanjutkan tugas-tugas lain di call stack, ibadah, bekerja, belajar, sembari membiarkan Allah memproses hasil usahanya di latar belakang background. Mekanisme garbage collection pengelolaan memori adalah metafora teknologi yang sangat kuat untuk tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. JavaScript secara otomatis menghapus objek-objek yang tidak lagi memiliki referensi atau tidak lagi berguna sampah agar memori tidak bocor, memori lag, dan aplikasi tidak lambat. Demikian pula hati manusia, ia harus rutin dibersihkan dari sampah penyakit hati seperti dengki, dendam, dan kesombongan melalui istighfar. Jika sampah-sampah ini dibiarkan menumpuk tanpa dibersihkan, unreferenced bootcap, hati akan menjadi berat, lambat dalam menerima hidayah, dan akhirnya crash secara spiritual. Perbedaan antara tip primitif yang disalin nilainya immutable dan tip referensi yang bisa diubah isinya mutable mengingatkan kita pada tasawabit, hal yang tetap dan mutakhayyirat, hal yang berubah dalam Islam, dan ada aspek agama yang tidak teguh apa adanya. Terakhir, evolusi standar dari ES5 ke ES6 mencerminkan semangat Islam, perbaikan terus-menerus, dan tajdid, pembaruan. Bahasa pemrograman yang tidak berkembang akan mati dan ditinggalkan. Begitu pula umat yang tidak mau memperbaiki diri dan beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Fitur-fitur baru seperti optional chaining yang mencegah error saat data kosong mengajarkan kita untuk selalu berprasangka baik, husnuzan, dan bersiap menghadapi ketidakpastian tanpa harus merusak seluruh tatanan hubungan. Karena yang ketujuh ada kesimpulan, membedah mesin di balik layar. Yang pertama ada standar adalah kunci evolusi. Kita belajar bahwa JavaScript terus bermutasi melalui standar ECMAScript ES6+. Itu modern seperti optional chaining dan destructuring bukan sekadar gula-gula sintaksis, melainkan alat untuk menulis kode yang lebih ekspresif.
aman dan mudah dibaca. Yang kedua ada memori, bukan kotak ajaib. Pemahaman tentang stack vs heap dan perbedaan antara tip primitif vs referensi adalah salah satu-satunya cara menghindari bug mutasi data yang menghantui. Kita sadar bahwa menyalin objek tidak semua dengan menyalin nilai, dan manajemen memori yang buruk mengundang memori lax. Konteks yang ketiga ada konteks menentukan realis, mekanisme scope, chain, dan closures mengajarkan kita bagaimana variabel hidup dan mati. Closure bukanlah sihir hitam, melainkan cara elegan untuk mengelola privasi data dan stat dalam bahasa yang fungsional. Yang keempat ada ilusi multitasking event lock. Kita membongkar mitos bahwa JavaScript melakukan banyak hal sekaligus. Sebaliknya ia adalah pekerja single threaded yang sangat cerdas, mendelegasikan tugas berat ke web API. Memahami antrian mid routes vs callback QA adalah kunci untuk menulis aplikasi asinkronus yang tidak memblokir antarmuka. Yang kelima ada DOM adalah operasi mahal. Terakhir kita menyadari bahwa setiap sentuhan ke DOM memakan biaya performa. Teknik seperti event delegation dan minimalkan reflow atau refine adalah strategi wajib untuk menjaga aplikasi tetap berjalan mulus di 60 fps, bukan sekadar jalan saja. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.